Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika liarsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa lamma faragha min ilmi usuliddin syara'a fi ilmi al-fiqh. Tatkala telah selesai oleh Tuan Musannif daripada membahas tentang ilmu usuluddin, maka memulailah oleh beliau pada membahas ilmu fiqih. Wa qaddama dhalika ala hadha li'annahu la tasihhul ibadatu illa ba'da ma'rifati sifatil ma'budi walau biwajhin. Dan mendahulukan oleh Tuan Musannif akan yang demikian itu ilmu usuluddin. Ala hadha, membelakangkan atas ini ilmu fiqih. Li'annahu, karena bahwasanya sya'an la tasihhul ibadatu, yaitu tidak akan sah oleh ibadah illa kecuali sahnya ba'da ma'rifati sifatil ma'bud, sesudah mengenal sifat-sifat Tuhan yang disembahnya, walau biwajhin, sekalipun taunya dengan satu wajah, satu jalan saja. Wali anna usuluddini asyraful ulumi mutlaqan, dan karena bahwa ilmu usuluddin yaitu paling mulianya ilmu-ilmu, semulia-mulianya ilmu, mutlaqan, padahal secara mutlak. Li'annahu yabhasu amma yatawaqqaful imanu alaihi wa tamamu, karena bahwa ilmu usuluddin yaitu membahas oleh ilmu usuluddin tentang sesuatu yang butuh oleh iman atas sesuatu itu, dan butuh oleh kesempurnaan iman atas sesuatu itu. Faqala, maka berkata oleh Tuan Musannif, furudul wudu'i ay arkanuhu sittatun faqat. Adapun fardu wudu, yakni rukun-rukun wudu, sittatun, yaitu ada 6 perkara saja. Fi haqqis salimi wa ghairihi, baik pada haknya orang yang sehat, yang selamat, wa ghairihi, dan selainnya orang yang selamat, yakni yang daimul hadath. Wallahu alam. Kita bedah dulu. Saudara-saudara sekalian yang mulia, mulai malam hari ini kajian kita akan membahas ilmu fiqih. Sesudah panjang lebar Syekh Nawawi Al-Bantani membahas tentang ilmu tauhid, sesudah bahas ilmu tauhid, lalu dilanjutkan ini matan risalah jamiah ini dengan ilmu fiqih. Dijabarkan oleh Syekh Nawawi kenapa Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi membahas ilmu tauhid dulu, lalu kemudian ilmu fiqih.
Ada beberapa alasan. Yang tertingginya adalah sebab yang namanya ibadah, apakah solat, apakah puasa, apakah zakat, apakah haji, begitu seterusnya, tidak akan diterima oleh Allah sebelum dia mengenal siapa yang disembahnya. Bagaimana mungkin ibadah akan diterima bila yang disembah dia tidak tahu? Karena itu pembahasan pertama dari kitab Risalah Jami'ah yang dijabarkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dengan Bahjatul Wasail, kitab pembahasan tauhid lebih dahulu. Mengenal Tuhan, baru apa yang diperintahnya, apa yang dilarangnya. Itu satu alasannya. Karena mengenal Tuhan adalah awal ilmu yang harus dipelajari. Dijelaskan dalam satu hadis, awwaluddin ma'rifatullah. Mula-mula ilmu dalam agama ini adalah mengenal Allah. Dalam kitab Zubat dijelaskan, awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Mula-mula yang wajib kepada orang mukallaf adalah mengenal Tuhan dengan yakin. Artinya ilmu tauhid, ilmu mengenal tentang sifat-sifat zat yang disembah, baik sifat wajibnya maupun sifat mustahilnya maupun sifat jaiznya. Sekalipun secara garis besar, tidak mesti mendetil tahunya. Sebab secara mendetil tugasnya ulama-ulama untuk membahas dan membantai tentang aliran-aliran sesat, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, itu tugas mereka. Tapi bagi kita yang awam, meskipun secara ijmali, secara garis besar, sudahlah dianggap cukup memadai di dalam kajian-kajian ilmu tauhid. Yang kedua, mengapa ilmu tauhid harus lebih didahulukan dibanding ilmu fiqih? Karena ilmu tauhid adalah asyraful ulum mutlaqan. Secara mutlak ilmu yang paling mulia adalah ilmu tauhid. Kenapa? Berkenaan dengan Allah. Sedangkan ilmu yang lain berkenaan dengan perintah Allah. Ilmu yang berhubungan dengan zat lebih tinggi daripada ilmu yang berhubungan dengan perintah maupun larangan daripada zat yang disembah. Di samping itu, ilmu tauhid adalah ilmu yang mana keimanan kita akan didandani. Kesempurnaan iman kita, ada iman, ada kamalul iman. Maka iman dan kamalul iman membutuhkan pada ilmu tauhid, sehingga ilmu tauhid lebih didahulukan oleh tuan musannif untuk dibahas dibanding ilmu fiqih. Namun malam hari ini dengan selesainya kajian tauhid, kita akan membahas tentang ilmu fiqih. Faqala furudul wudu. Dari ilmu fiqih yang dibahas oleh tuan musannif Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, lebih didahulukan membahas wudu dulu dibanding mandi, dibanding ngilangin najis, dibanding tayammum,
dibanding sholat dan seterusnya. Kenapa? Fardu wudu lebih didahulukan dibahas. Limadza qaddamal musannif al-wudu'a? Kenapa tuan musannif lebih mendahulukan tentang membahas wudu? Saudara, karena wudu itu adalah yang paling urgen daripada wasilah bersuci. Tujuan utama tentu ngajinya adalah sholat, tapi sholat ini perlu perangkat. Perangkatnya adalah bersuci. Berbicara bersuci, ada 4 maqasidut thaharah. Tujuan bersuci: wudu, mandi, tayamum, dan ngilangin najis. Dan wudu adalah paling penting daripada wasilah menuju sholat. Karena wudu di dalamnya menghilangkan hadas kecil daripada anggota-anggota tubuh kita. Mengapa wudu? Agar supaya muslim menjadi orang yang suci, agar supaya muslim menjadi orang yang bersih, sehingga dapat menunaikan persyaratan-persyaratan yang dituntut oleh agama untuk adanya suci, semacam sholat. Karena kita yang disuruh sholat, dan orang nggak bisa sholat kalau enggak berwudu, maka wudu sebagai perangkat menuju sholat lebih dikedepankan, karena memang syarat muqaddam, syarat itu harus didahulukan. Berbicara wudu, saudara, ada bahasannya banyak. Yang pertama, apa definisi wudu? Baik secara etimologi maupun secara terminologi agama. Yang kedua, apa hukum wudu? Yang ketiga, kapan mulainya wudu itu diwajibkan bagi umat Islam? Yang keempat, apa fardu-fardu wudu? Yang kelima, apa syarat-syarat wudu? Yang keenam, apa batal-batal wudu? Yang ketujuh, apa sunnah-sunnah wudu? Yang kedelapan, apa makruh-makruh wudu? Yang kesembilan, apa yang dilarang oleh agama manakala enggak punya wudu? Inilah yang akan dibahas ke depan di dalam kajian kita ini. Berbicara wudu, saudara, yang pertama, apa itu wudu? Definisinya perlu diketahui, wudu ini mustaq, diambil dari kata-kata wadu'ah. Wadu'a yadu'u, wudu'an wadu'atan. Itu begitu. Bima'nal husni wan nadhara wan nadhafah. Meski wudu adalah isi masdar
daripada tawaddo'a ya tawaddo'u yang masdar taukidnya tawaddu'an tapi isi masdarnya adalah wudu'an. Wudu secara bahasa artinya cemerlang, bersih, indah. Itu wudu. Kenapa begitu? Apa korelasinya ini wudu dalam tinjauan bahasa? Disebutkan kebersihan, kecerahan, kebagusan, keindahan dengan sebutan wudu, sebab orang yang sholat dengan berulang-ulangnya kebersihan pada tubuhnya dengan wudu akan menjadi orang yang cerah lahiriahnya maupun batiniahnya dengan berwudu. Inilah wudu minal wado'ah bimaknal husni wan nadarah wan nadafah. Sudah. Tapi definisi wudu secara bahasa adalah mutlaqul ghasli. Wudu itu mencuci. Maukah dia itu yang dicuci tangan? Maukah yang dicuci mulut? Maukah yang dicuci seluruh dari anggota wudu? Secara bahasa itu namanya wudu. Namun dalam terminologi agama, yang namanya wudu adalah isti'malul ma'i ala a'dha'in makhsusatin biniyatin ala wajhin makhsusin. Wudu itu adalah menggunakan air, ngalirin air yang suci mensucikan pada anggota tubuh yang ditentukan oleh agama, disertai niat dengan cara yang diatur oleh agama. Ini wudu. Jadi mengalirkan air yang suci mensucikan pada anggota yang ditentukan oleh agama, disertai ada niat dengan cara yang diatur. Nanti ke depan ada aturannya. Ini namanya wudu. Definisinya di dalam pandangan agama. Lalu apa hukum wudu? Hukumnya perlu diketahui bahwa wudu itu hukumnya ada 4. Ada 4 hukum wudu itu. Dari hukum Islam yang 5, hanya 4 masuk pada wudu. Pertama, wudu itu hukumnya wajib. Yang kedua, wudu itu hukumnya sunnah. Yang ketiga, wudu itu hukumnya makruh. Dan yang keempat, wudu itu hukumnya haram. Mubah tidak ada dalam wudu, dalam agamanya. 4. Kapan wudu itu wajib? Semacam
kita mau sholat, atau semacamnya yang butuh pada wudu, itu wajib. Kalau kita mau sholat wajib wudu. Itu satu di antara wudu wajib. Ya ada lagi tawaf dan seterusnya dah. Intinya hukumnya wajib. Contoh wudu wajib kalau kita mau sholat. Itu pertama. Kedua, wudu itu hukumnya sunnah. Kapan wudu ini sunnah? Wah, banyak unsurnya. Yang pertama, bila kita tajdid wudu, udah sholat, wudunya udah dipakai sholat, mau sholat lagi, walaupun belum batal, sunnah wudu. Contoh, maghrib, kita wudu sebelum sholat maghrib, lalu kita sholat maghrib, habis maghrib ada pengajian, belum batal kita punya wudu, datang isya, sunat wudu lagi, walaupun betul batal, namanya disebut tajdid wudu. Sunnah, kata Nabi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bil wudu'i ma'a kulli shalah. Dalam Musnad Ahmad bin Hanbal diriwayatkan hadis yang sahih, andai tidak memberatkan kepada umatku, kuperintahkan wajib setiap sholat wudu. Cuman karena bakal jadi berat, enggak. Kalau masih punya wudu mah enggak perlu wudu, hanya sunnah. Tuh wudu, kalau mau tajdid wudu tuh sunnat. Hukum wudu sunnat, banyak hukum wudu sunnat ini. Kalau mau baca Quran, sunnat wudu. Mau baca, bukan mau pegang. Kalau pegang, wajib. Begitu. Banyak wudu nih. Hukumnya yang disebut sunnat wudu. Wudu nih, sunnat. Banyak. Habis bohong, habis ngomongin orang, sunnah wudu. Banyak kalau ngomongin sunnah. Termasuk sunnah dawamul wudu. Apa tuh dawamul wudu? Terus menerus punya wudu. Manakala batal, wudu. Manakala batal, wudu. Manakala batal, wudu. Mana habis makan telur asin lagi, kentut, wudu. Kentut, makan ubi cilembu 7.000 sekilo, wudu. Sunat. Kata Nabi sama Sayyidina Anas bin Malik, ya Anas, ini stata'ta antakuna abadan ala wudu'in faf'al. Anas, kalau kamu mampu selalu punya wudu, kerjakanlah. Fa inna malakal mauti idza qabada ruhal abdi wa huwa ala wudu'in kutibat lahu syahadah. Anas, kalau bisa kamu jaga wudu, kerjain. Sebab malaikat maut itu kalau mau nyabut nyawa orang, orangnya punya wudu, maka dicabut kayak orang mati syahid. Nantinya masuk surganya duluan orang yang jaga wudu. Dawamul wudu. Bahkan kata ulama, man dawama alal wudu'i akramahullahu bi khamsi khisal. Siapa orang yang jaga wudu,
manakala batal wudu, manakala batal wudu, manakala batal wudu, maka Allah muliakan dia dengan 5 perkara. Kalau dia jaga wudu betul-betul, yang pertama, malaikat raqib atid demen sama orang yang jaga wudu, sama-sama suci, demen, didemenin malaikat. Kalau orang yang jaga wudu, malaikat demen. Kedua, catatan kebaikan kolam tidak pernah berhenti mencatat ganjaran pahala orang yang punya wudu. Tulis saja ganjaran. Sampai malaikat diutus, ya Allah ampuni dosa orang ini, ampuni dosa orang ini, selagi masih punya wudu. Tulis ganjaran. Kalau kita wudu, kalau batal udah berhenti malaikat nyatetnya. Keuntungan orang punya wudu. Yang ketiga, anggota tubuhnya ini bertasbih, memuji Allah. Orang yang punya wudu, dan itu amat sangat luar biasa. Keempat, dan ini hebat, orang yang jaga wudu kayak tadi, meninggalnya sakaratul mautnya mudah. Yang kita selalu baca doa Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Orang yang jaga wudu meninggalnya gampang, nggak ngalamin sakit yang lama. Orang yang jaga wudu. Dan yang kelima, selalu di dalam perlindungan keselamatan dari Allah. Maka kata Nabi, al-wudu'u silahul mu'min. Wudu itu senjata besar bagi orang mukmin. Nggak mau deket itu musuh orang yang ada senjata. Orang yang jaga wudu, mohon maaf, andai naik mobil, ini kisah nyata. Orang naik mobil punya wudu dari Serang menuju Bandung, mau S2 waktu itu dia. Dulu, zaman dulu, sekitar tahun 90-an. Ngeguling tuh mobilnya di jalan tol. Guling. Hancur mobilnya, dia nggak ngapa-ngapa. Nggak ada yang patah tulangnya. Nggak ada yang apa-apa. Ya cuman bengep-bengep tuh. Tapi nggak apa-apa. Nggak ada yang patah. Dia bilang, saya punya wudu. Orang punya wudu tuh. Orang punya wudu. Allah jaga. Kana fi amanillah. Itu dawamul wudu sunat. Sunat. Yang ketiga, hukum wudu makruh. Makruh. Kapan tuh wudu makruh? Tajdid wudu yang kagak dipakai sholat. Makruh. Kita habis wudu, belum sholat, wudu lagi. Mana enggak ngisi kotak amal lagi? Apa enggak boros tuh air masjid? Habis wudu baru sampai kaki, wudu lagi. Makruh. Pakai sholat dulu 2 rakaat, wudu lagi. Pakai sholat 2 rakaat, wudu lagi. Itu namanya tajdid wudu. Kalau enggak dipakai, belum dipakai wudu. Kita wudu jam 8 pagi, enggak batal-batal sampai dohor. Pas mau dohor wudu lagi, padahal belum sholat duha, sholat apa, makruh. Begitu. Uang wudunya belum dipakai. Ape-ape. Makruh. Yang keempat, haram. Kapan tuh wudu itu haram? Yaitu manakala perempuan lagi men atau lagi nipas, masih men, belum berhenti wudu, dosa, mempermainkan agama. Orang haram, dosa. Jadi wudu itu 4 hukum. Ada wajib, ada kalanya sunnah, ada kalanya makruh, ada kalanya haram. Itu wudu. Kalau nanya hukum, nanya hukum. Berikutnya, kapan mula-mula wudu itu diwajibkan? Perlu diketahui saudara,
bahwa wudu itu mula-mula diwajibkan kepada kita saat terjadi peristiwa Isra Mi'raj yang kemarin pertemuan yang lalu dibedah, bersamaan dengan diwajibkan sholat, maka wudu itu diwajibkan bagi kita bersama. Setiap mau sholat wudu, asalinya wudu tuh begitu diwajibin, namun disyariatkannya, diajarkannya wudu jauh sebelum Isra Mi'raj. Udah wudu, udah diajarin sama Nabi Muhammad. Dalam satu hadis, malaikat Jibril alaihi salam pernah datang kepada Rasulullah SAW saat Nabi umurnya baru 25 tahunan. Jadi Nabi, jadi Rasul umur 40. Malaikat Jibril datang, lalu ngajarin wudu dan sholat 2 rakaat sebelum sholat 5 waktu. Jadi wudu disyariatkannya sebelum Isra Mi'raj, tapi mulai diwajibkan bagi umat saat Isra Mi'raj, malam Senin tanggal 27 bulan Rajab setahun sebelum hijrah ke Madinah, dalam qaul masyhur. Tapi wudu ini, saudara, termasuk daripada syariat yang tua, yang kuno. Sama seperti kurban dari dulu, sama seperti khitan dari dulu, sama seperti haji dari dulu. Wudu pun termasuk syariat yang qadim, yang kuno. Tandanya dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW menyatakan, hadza wudu'i wa wudu'ul anbiya'i min qabli. Ini adalah wuduku dan wuduknya para nabi-nabi terdahulu sebelumku. Berarti wudu termasuk minas syara'i'il qadimah, termasuk ajaran yang tua. Mana yang istimewanya buat umat Nabi Muhammad adalah sunnah ghurrah dan sunnah tahjil yang di depan akan kita bedah. Apa itu sunnah ghurrah? Apa itu sunnah tahjil? Inilah yang khususiat pada hadhil ummatil Muhammadiyah. Tapi wudunya secara umum adalah sedari dulu. Sedari dulu. Wudu ini. Jadi kitalah sudah tahu apa definisi wudu. Kitalah udah tahu apa hukum wudu. Kita udah tahu juga tentang kapan mula-mula wudu ini disyariatkan. Lalu apa penyebab wudu itu wajib? Penyebab wudu itu wajib tentu berhadas dan mau mengerjakan perkara yang diwajibkan wudu. Itulah penyebab wudu itu wajib, berhadas. Salah satunya ini wudu, saudara. Wudu. Apa hikmahnya wudu? Hikmahnya banyak. Ini berbicara wudu, hikmahnya. Konon dulu Nabi Adam ngambil buah yang dilarang, jalan dulu. Pakai apa jalannya? Pakai apa jalannya? Pakai kaki. Nabi Adam. Lalu nyundul, itu buah yang dilarang. Kalau nyundul pakai apa? Iya, pakai pala. Lalu dia ngambil, pakai apa? Iya, pakai tangan dia. Begitu, pakai tangan. Dia ngelihat mana yang bagus, mana kagak, pakai apa?
pakai mata ya, maka yang ini nih kudu disiramin, tangan kudu disiram, itu wajahnya kudu disiram, palanya kudu diusap, wong nyundul dikit doang, maka enggak disiram, usap aja. Kakinya kudu disiram. Dari sanalah kemudian ada namanya wudhu. Di samping itu, orang kalau mau ketemu raja kudu bebersih dulu. Dan sholat ini adalah munajat. Innamal musalli munajin rabbah. Orang sholat munajat dengan Allah. Sebelum munajat bebersih dulu. Maka adalah hikmah disyariatkan kita kudu wudhu. Dari mana dalil wudhu ini? Banyak. Selain ijma, tentu dari Quran, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbicara Quran tentang wudhu di surat Al-Maidah pada ayat 6, Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang wudhu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini berbicara tentang wudu. Dalam hadis banyak, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari di dalam Sahihul Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Kata Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa. Kata Nabi, Allah tidak terima salat seorang kamu manakala berhadas sehingga wudu terlebih dahulu. Wudhu, saudara, dari Quran, hadis, dan ijma ulama. Semua ulama sepakat ada di dalam syariat Islam berwudhu. Hanya hukum wajib wudhu yang akan berbeda-beda daripada ulama-ulama madhab. Di antaranya yang tadi, hukum wudhu yang ada 4. Itu kayak begitu, saudara sekalian. Lalu apa fardu-fardu wudhu? Mana yang wajib dikerjakan dalam wudhu supaya wudhu itu masuk kategorinya sah, benar menurut agama? Mana yang wajib? Ada berapa fardu wudhu? Dijelaskan faqala furudul wudu'i ay arkanuhu sittatun. Perlu diketahui yang wajib dalam wudhu, fardu wudhu, yakni rukun wudhu. Karena fardu dan rukun di luar bab haji, wajib dan rukun sama, kecuali pada bab haji. Antara rukun haji dan wajib haji beda. Tapi selain bab haji, rukun juga, wajib juga, fardu juga, sinonim. Fardu wudhu jumlahnya ada 6 doangan. 6. Dari mana ini 6? Kata saya Nabi, sitatun fakot, 6 tok, diinget-inget, 6 doang fardu wudhu. Dari mana ini 6? 4 dari Quran, 1 dari hadis, 1 lagi dari Quran dan hadis. Yang mana yang dari Quran
Yang 4 itu nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Itulah dari Quran. Yang mana 1 dari hadis nomor 1. Yang mana 1 dari Quran dan hadis nomor 6 dari apa yang akan kita bahas. Orang dalam wudu ada 2. Ada orang yang beser, kencing mulu, netes mulu, klepnya udah dol, atau kentut mulu. Ini namanya ghair salim, tidak sehat. Disebut daimul hadas. Ada orang ya yang kadang buang angin, kadang tidak. Ini namanya sehat. Ini fardu wudu yang 6 nih buat siapa? Kata Syekh Nawawi, fi haqqis salimi wa ghairi. Mau orang itu sehat, mau itu orang daimul hadas, terus menerus berhadas, pokoknya diingat-ingat fardu wudu 6 doang. Lalu kenapa di dalam wudu sebutnya fardu wudu, tapi dalam solat sebutnya rukun solat? Kenapa dalam wudu tidak disebutkan rukun wudu meski tafsirnya rukun? Karena antara rukun dan fardu ada titik perbedaan. Dalam solat enggak disebut fardu solat, tapi rukun solat. Sebab ada mu'alat di sana, kudu mu'alat antara satu rukun demi rukun. Tapi dalam wudu mu'alat tidak menjadi syarat, hanya sunat kecuali pada daimul hadas. Nanti akan dibedah apa itu mu'alat, apa itu tidak mu'alat di dalam wudu dan solat. Ini kita kudu tahu. Fardu wudu pokoknya ada 6. Mana yang 6 tuh nomor 1-nya? Belum dibaca kitabnya. Nanti dulu. Begitu. Ya pertemuan mendatanglah. Masa malam ini juga? Ya segini aja ngaji. Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Ada yang ditanya mungkin daripada materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam.